Shalom, selamat malam Bapak-Bapak. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online kali ini. Kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk kita mulai ibadah kita malam hari ini. Besar dan ajaiblah karyamu, bahwa yang Tuhan saja yang layak kita sembah. Haleluya, haleluya. Katakan besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah
Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Meskipun kami tidak bisa bertatap muka ya Tuhan, tapi percaya ya Tuhan, hadirat-Mu tetap nyata di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak-Bapak. Kita punya Tuhan Yesus yang ajaib. Amin. Haleluya, haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari. Kita siapkan hati kita. Aku mengasihi Engkau Yesus. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Haleluya, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu
menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau bertata di atas puji-pujian kami dan Engkau siap memberkati dengan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan supaya menjadi berkat buat pria-pria Hagios pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak-bapak pria Hagios yang sama-sama dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita kalau masih ada pada saat ini, semua karena anugerah kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan dan saya akan memberi tema yaitu kunci damai sejahtera. Kita percaya bahwa semua manusia pengen yang namanya damai sejahtera dalam kehidupannya. Ketenangan dalam kehidupannya. Baik dalam rumah tangganya, pasti menginginkan damai sejahtera. Gak ada yang suka kalau dalam keluarganya, rumah tangganya cekcok terus, ribut terus, berkelahi terus, tanpa ada damai sejahtera. Saya percaya semua pengen ada damai sejahtera dalam keluarganya. Dalam usahanya, dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya, pengen ada damai sejahtera semuanya. Bisa tenang, bisa berjalan dengan baik, sukses semuanya. Damai sejahtera ada dalam kehidupannya. Tapi saya mau berkata kepada bapak-bapak pria Hagios pada saat ini bahwa damai sejahtera tidak ditentukan dari berapa besarnya kekayaan kita, berapa tingginya pendidikan kita, seberapa populernya kita, seberapa hebatnya kita, itu tidak menentukan damai sejahtera Allah hadir dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat orang-orang yang kaya, orang-orang yang luar biasa menurut dunia, justru banyak orang-orang yang seperti mereka yang depresi, yang banyak mengakhiri hidupnya dengan tragis. Kita banyak mendengar berita seperti ini. Jadi bagaimana mendapatkan damai sejahtera? Banyak orang berkata bahwa kalau kita sukses, kita kaya raya, banyak uang, kita berpendidikan tinggi, status kita bagus, jabatan kita bagus, pasti kita tenang, pasti kita damai sejahtera. Bukan bapak-bapak dalam yang saya kasih dalam Tuhan. Bukan itu yang menentukan damai sejahtera hadir dalam kehidupan kita. Karena itu malam hari ini kita akan belajar ada 3 kunci damai sejahtera. Allah bisa hadir dalam kehidupan kita. Baik dalam keluarga, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam pergaulan kita. Yang pertama, mari kita sama-sama belajar dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata seperti ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman ini mengatakan bahwa mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Allah menghendaki kita mengucap syukur dalam segala hal. Pasti ada maksud Allah. Kenapa manusia harus mengucap syukur dalam segala hal? Ini perintah Allah. Yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Tuhan menghendaki kita mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa?
Ternyata Bapak-bapak prihagios, mengucap syukur ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Kalau kita mengucap syukur, kita nerimo dengan apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Kita diberi sedikit bersyukur, kita diberi setengah bersyukur, kita diberi banyak bersyukur. Apa yang Tuhan beri kita bersyukur. Kita tidak usah melihat orang yang di atas, orang yang sukses. Tapi kalau kita masih sehat mungkin, masih bisa bekerja mungkin, kita bersyukur. Inti dari damai sejahtera yang pertama adalah mengucap syukur dalam segala hal. Ya, dalam segala hal dikatakan di sana, mengucap syukur. Bukan hanya saat sukses, bukan saat luar biasa, bukan hanya saat sehat, tapi kalau dalam saat sakit, dalam keadaan kita mungkin lagi di bawah, Tuhan bilang mengucap syukur dalam segala hal. Ya. Saya melihat tadi status dari teman kita Denny, ya, dia kameramen dari HGN, ya. Saya lihat statusnya bersyukurlah, mengucap syukur, intinya seperti itu. Dan ada fotonya koin-koin, ya, koin-koin 500, 100, dia mengucap syukur walaupun cuma sedikit, ya. Saya percaya ini bukan hanya status, tapi kehidupannya juga selalu mengucap syukur. Dan kita juga bapak-bapak prihagios semuanya, amin. Kita mengucap syukur. Dulu istri kita mungkin langsing, sekarang langsung, ya. Dulu wah seger dilihat, sekarang mungkin waduh kok sudah langsung, udah gendut. Bersyukur, masih ada pendamping hidup, masih Tuhan percayakan istri, teman hidup kita, disayangi, disyukuri, masih punya pekerjaan. Tapi khusus masih kita bisa menikmati berkat firman Tuhan, masih bisa beribadah, bersyukur. Itu yang pertama. Ya, jadi mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu akan membawa kita damai sejahtera. Jangan pernah tidak puas, karena manusia ini dasarnya tidak puas. Tapi kalau kita weslah, nerimo, ini berkat Tuhan, bersyukur, pasti kita ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Yang kedua, ya, yang kedua di dalam Yunus 4 ayat yang ke-9, Yunus 4 ayat ke-9, ya, berkata seperti ini. Tapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah kepada pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya aku marah sampai mati. Ini menceritakan bagaimana Yunus pertama, dia diutus Tuhan untuk memberitakan tentang pertobatan kepada orang-orang Niniwe, tapi dia lari ke Tarsis. Kenapa dia lari? Karena dia tahu orang Niniwe ini adalah orang yang jahat, orang yang sangat-sangat jahat dan harus dihukum. Dia tidak mau Tuhan mengampuni orang-orang Niniwe, hingga dia lari ke Tarsis. Belum sampai ke Tarsis, masih di kapal, sudah ada gelombang yang besar hingga membuat kapal itu hampir tenggelam. Dan karena dia yang kena undi, dia yang menyebabkan angin ribut itu, dia dibuang ke laut. Dan ikan besar menangkap dia, menelan dia. Di situ dia menyadari bahwa Tuhan punya rencana buat dia. Dan dia diselamatkan Tuhan. Hingga dia sampai ke Niniwe. Dia memberitakan firman Tuhan, bertobatlah. Tuhan akan menghancurkan kota ini. Dan orang-orang di Niniwe bertobat. Bertobat luar biasa. Dari rajanya sampai ke ternaknya, bertobat. Ini yang membuat hati Yunus kesal. Dia lari, dia pergi. Dia bermalam di padang gurun dan ada pohon jarak yang tumbuh yang menaungi dia. Tapi akhirnya pohon jarak itu mati. Dia marah sama Tuhan, dia marah. Makanya Tuhan bilang, kenapa kamu marah kepada pohon jarak ini? Kalau kita baca ayat selanjutnya, kamu tidak menanamnya, kamu tidak mengusahakan dia. Tapi kamu marah kepada pohon jarak ini yang mungkin sebentar tumbuh, sebentar layu, sebentar mati. Kenapa kamu marah? Tuhan, apalagi Tuhan yang mengasihi orang Niniwe, dia pasti ingin menyelamatkan orang Niniwe. Itu membuat Yunus kesal, dia marah. Bapak-bapak prihagios, salah satunya yang membuat damai sejahtera tidak ada dalam kehidupan kita, yaitu amarah kita. Kita marah kepada orang-orang yang sukses, kita marah kepada orang-orang yang berhasil di sana.
Kenapa dia orang yang tidak kenal Tuhan, dia sukses, dia berhasil. Sedangkan saya yang orang yang kenal Tuhan, yang setiap hari mungkin melayani Tuhan, yang setiap hari dekat dengan Tuhan, kenapa saya masih sengsara, kenapa saya masih dalam kesusahan seperti ini, masih ada dalam sakit penyakit mungkin. Pergumulan saya tidak habis-habis, dia marah. Ini yang membuat damai sejahtera Allah tidak ada dalam kehidupan kita. Jangan marah kepada orang-orang yang di luar sana yang mungkin tidak kenal Tuhan. Tapi kita bisa meresponi setiap masalah dalam kehidupan kita dengan respon yang positif. Tidak ada amarah. Yunus marah kepada orang Niniwe karena mereka tidak layak dihukum. Tapi Tuhan mengasihi mereka. Tuhan tidak mau satu orang pun binasa karena Tuhan mengasihi umat manusia. Itu yang Tuhan ingin Yunus sadari. Tuhan juga menginginkan kita sebagai pria-pria hagios sadar itu dan benar-benar menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita, menyayangi kita. Karena itu jangan ada amarah dalam kehidupan kita. Kalau kita disakiti, kalau kita mungkin difitnah, kita merasa dalam keadaan yang parah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan kecewa, jangan marah, jangan jengkel. Tapi tetap ada dalam posisi bahwa kita tenang. Kita tetap ada dalam posisi kebenaran firman Tuhan. Itu yang kedua. Yang pertama mengucap syukur, yang kedua jangan ada amarah dalam kehidupan kita. Yang ketiga bagaimana supaya damai sejahtera Allah tetap tinggal dalam kehidupan kita di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua berkata seperti ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ini Mazmur Daud. Di tengah Daud dalam kesesakan, di tengah Daud dalam problema yang membuat dia tidak bisa berbuat apa, musuh di sekeliling dia. Tapi dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Ternyata kunci dari damai sejahtera Allah supaya tinggal dalam kehidupan kita ada dalam hadirat Tuhan, Bapak-bapak prihagios. Ada dalam hadirat Tuhan, ada dekat dengan Tuhan, maka ketenangan itu ada dalam kehidupan kita. Ya, kalau ayat yang ketiga kita baca, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dalam hadirat Tuhan, hanya dalam dekat dengan Tuhan, ada ketenangan, ada damai sejahtera Allah yang akan memenuhi kita hingga kita bisa terus eksis dalam kehidupan kita. Walaupun masalah, walaupun tekanan dalam kehidupan kita, walaupun beban yang berat bagi kita pria-pria hagios. Kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, seperti Daud, terus mencari Tuhan. Mungkin kita sementara bekerja, mengendara, bawa mobil, atau kita bekerja dimanapun kita berada, kita terus ingat akan firman Tuhan. Kita terus ingat akan Tuhan. Terus mungkin bisa menyanyi, bermazmur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Itu akan membuat kita tenang. Kita akan dijauhkan dari pikiran-pikiran yang negatif. Kita akan dijauhkan dari hal-hal yang jahat. Kalau kita terus dekat dengan firman Tuhan. Kalau kita dekat terus dengan Tuhan, maka kita akan dijauhkan dari hal-hal yang jahat, kita akan dijauhkan dari hal-hal yang negatif, dan perbuatan kita terus akan positif dan terus ada bersama dengan Tuhan. Dan pasti berkat-berkat Tuhan akan mengikuti setiap orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang hidup dalam firman Tuhan, yang mengandalkan Tuhan dan ada dalam kebenaran firman Tuhan, Bapak-bapak. Jadi itulah pelajaran kita pada saat ini, bagaimana dalam damai sejahtera Allah bisa hadir dalam kehidupan kita. Yang pertama, saya ulangi, mengucap syukurlah dalam segala hal supaya damai sejahtera Allah. Yang kedua, jangan ada amarah dalam kehidupan kita. Meresponi setiap masalah dengan hal yang positif. Positive thinking. Jangan marah dengan hal-hal yang mungkin tidak kita sukai, yang membuat kita terpojok. Jangan pernah marah. Yang ketiga, tinggal dalam hadirat Tuhan, dekat dengan Tuhan. Ada damai sejahtera Allah melingkupi kita. Terima kasih Bapak-bapak, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus karena Engkau ada pada saat ini, pada pria-pria hagios, pada saat ini saat mereka mendengarkan firman Tuhan. Ada rema yang kami terima, ada kuasa yang kami terima, bahwa
pelajaran-pelajaran yang kami terima ini akan bukan hanya kami sebagai pendengar saja, tapi akan menjadi pelaku firman Tuhan. Kami bersyukur dalam segala sesuatu, kami tidak gampang marah, dan kami selalu ada dalam hadirat Tuhan. Itu membuat damai sejahtera Allahmu tetap ada dalam kehidupan pria-pria Hagios. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami berdoa buat pria-pria Hagios, kiranya setiap pergumulan mereka, Tuhan yang tolong. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang bimbang Tuhan teguhkan langkah mereka. Terima kasih Bapa Sorgawi, Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Bapak-bapak, mari kita terima berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan penyertaan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita orang-orang yang percaya kepadamu di dalam surgamu yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.